Apa yang akan kamu lakukan jika suara mereka yang paling lemah justru dibungkam oleh mereka yang paling berkuasa? Di sebuah sekolah luar biasa di Mujin, kabut tebal menyembunyikan rahasia paling kelam yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ini bukan sekedar film, ini adalah cerita nyata dari anak-anak tunarungu yang menjadi korban kebejatan moral para pendidiknya, di mana hukum bisa dibeli tapi nurani tidak bisa mati. Jujur, gue waktu nonton film ini benar-benar gak kuat dan sedih banget. Plus juga emosi. Apalagi ternyata setelah gue tahu bahwa cerita di film ini itu sebenarnya masih sekitar 20% dari keseluruhan cerita yang ada. Inilah film Silence. Dan selamat menonton. Seorang guru muda bernama Kang In-ho pergi ke suatu daerah terpencil di Korea karena mendapatkan pekerjaan untuk mengajar di salah satu sekolah SLB berkat rekomendasi dari profesornya. Namun belum juga sampai di tujuan, Kang In-ho harus membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Sayangnya saat itu bengkel sedang penuh. Karena tidak ingin datang terlambat, ia pun memutuskan untuk mencari bengkel lain. Saat sedang mundur, tanpa sengaja mobilnya tertabrak lagi oleh seorang pengendara wanita. Hingga kini mobilnya nggak bisa dipakai lagi. Karena merasa bersalah, wanita ini pun meminta maaf dan bersedia mengantarkan Kang In-ho ke tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab. Sampainya di sekolah, wanita ini memperkenalkan diri kepada Kang In-ho dengan nama Soyojin, seorang aktivis yang bekerja di kantor HAM daerah tersebut. Setelah berpisah dengan Soyojin, Kang In-ho segera masuk ke sekolah untuk menjumpai kepala sekolah. Di sini kepala sekolah pun menyambut kedatangan Kang In-ho dengan hangat karena ia adalah guru muda yang direkomendasikan langsung oleh profesor besar di Korea. Setelah berbincang-bincang, kepala sekolah memanggil kepala bagian administrasi. Betapa terkejutnya Kang melihat wajah kepala administrasi yang sama persis dengan kepala sekolah, karena ternyata mereka adalah saudara kembar. Kepala administrasi kemudian mengajak Kang keluar ruangan dan mengatakan bahwa jika ingin mengajar di sini, ia harus membayar uang pembangunan sebesar 50 juta won. Karena saat ini memang sedang butuh pekerjaan, Kang segera menelepon ibunya dan terpaksa meminta bantuan sang ibu untuk mengiriminya uang. Hari pun berganti. Pada hari pertama mengajar, Kang memberikan tugas kepada seluruh muridnya yang merupakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk melukis apel yang diletakkan di atas meja. Di sini Kang In-ho tertarik pada lukisan seorang murid bernama Yondu. Ia pun memuji Yondu, namun Yondu malah menghiraukannya. Tak lama kemudian muncullah seorang siswa bernama Minso yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Kang berniat ingin menegur Minso, namun ia tiba-tiba dibuat terkejut melihat wajah Minso yang penuh dengan lebam. Melihat semua kejanggalan di kelas ini, mulai dari murid yang tidak ekspresif saat dipuji hingga murid yang datang dalam kondisi lebam, Kang In-ho mulai merasa ada yang aneh dengan sekolah ini. Ia mencoba menanyakan tentang keanehan ini kepada salah satu guru senior bernama Pak Park. Namun, Pak Park menjelaskan bahwa mungkin semua ini karena Kang In-ho belum terbiasa. Pak Park juga menceritakan tentang kondisi Minso yang ternyata baru saja kehilangan adiknya karena kecelakaan. Singkatnya, malam pun tiba. Ketika hendak pulang, tanpa sengaja Pak Kang mendengar jeritan dari seorang di kamar mandi. Namun anehnya ketika ia berbicara tepat di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba suara itu menghilang. Saat itu juga ada seorang satpam bernama, ya kita panggil aja Muklis lah ya, muncul dan mengatakan bahwa siswa di sini memang sering berteriak tidak jelas pada malam hari. Saat Pak Kang hendak mengantarkan uang pembangunan, ia tanpa sengaja melihat kepala polisi bernama, panggil aja Rudi ya kan, menerima amplop berisi banyak uang dari kepala sekolah. Enggan terlibat masalah, In-ho memilih pergi dan kembali ke kantor guru. Di sana ia terkejut melihat Pak Park sedang menghajar Minso. Sementara guru-guru lainnya hanya diam.
Pak Kang berusaha menghentikan aksi tersebut dan mempertanyakan kesalahan Minso. Pak Park berdalih bahwa Minso sudah berani kabur dari asrama tadi malam. Sore harinya, Pak Park melihat Yondu sedang duduk di atas jendela. Khawatir muridnya akan melompat, ia bergegas menyelamatkannya. 야, 너 거기서 뭐해? 빨리 들어가. 너 뭐 하는 거야? 이러다 떨어지면 어쩌려고 그래? Meski berhasil, Pak Park melihat wajah Yondu yang sangat ketakutan dan trauma. Saat Pak Park hendak pergi, Yondu menarik bajunya dan menuntunnya ke sebuah ruangan sebelum ia sendiri kembali ke kamar. Penasaran, Pak Park membuka pintu tersebut dan mendapati seorang guru wanita bernama Bu Yun sedang menghukum Yuri menggunakan mesin cuci. Bu Yun berdalih sedang memberikan pendidikan kehidupan. 당신 뭐 하는 짓이야? 세탁기에 애를 집어넣는데 상관하지 말라고? 당신 미쳤어? 아이를 교육하고 있는 중입니다. 선생님이 상관할 일이 아닙니다. Namun karena Yuri sudah pingsan, Pak Park segera membawanya ke rumah sakit. 한 번만 더 이딴 짓 하면 공반 먹이 줄 테니까 알아서 해. 너도야. Pak Park kemudian menghubungi Yojin yang seorang aktivis HAM. Yojin meminta Pak Park menghubungi orang tua Yuri, namun ternyata Yuri adalah seorang yatim piatu. Keesokan harinya, Pak Park dipanggil oleh kepala sekolah yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengaku telah memberikan peringatan keras kepada Bu Yun. 선생한테는 단단히 주의를 주었으니까 윤자의 선생도 반성 많이 하고 있습니다. 너그럽게 이해해 주세요. 애가 상태가 안 좋아서 제가 병원에 입원시켰습니다. 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. Tak lama berselang, Pak Park bertemu kembali dengan Yujin yang membawa bukti mengejutkan berupa tulisan tangan Yuri. Dari kertas itu terungkap bahwa Bu Yun menghukum Yuri dengan sangat kejam karena cemburu setiap kali kepala sekolah melecehkan Yuri. Ternyata Bu Yun adalah selingkuhan sang kepala sekolah. Informasi itu tidak berhenti di situ saja. Yuri juga menjelaskan bahwa Yondu dan Minso adalah korban dari guru-guru lainnya. Jika Yuri dan Yondu menjadi korban pelecehan kepala sekolah, Minso ternyata menjadi korban kekerasan seksual Pak Park. Mendengar hal itu, Pak Kang segera bergegas kembali ke rumah sakit karena khawatir akan keselamatan Yuri. Dan benar saja, Bu Yun dan komplotannya sudah sampai di sana lebih dulu untuk menculik Yuri. 여기 김현두란 여자애 입원했죠. Beruntung Yuri berhasil bersembunyi di dalam lemari hingga Inho dan Yujin tiba untuk melindunginya. Keesokan harinya, Kang Inho yang telah mengetahui kebusukan kepala sekolah segera membawa Yondu dan Yuri ke kantor Soyojin. Di sana mereka diminta memberikan kesaksian tertulis mengenai semua tindakan keji yang dilakukan kepala sekolah terhadap mereka. 그날 방과 후에 교장 선생님이 잠깐 와보라고 하시는 것 같았어요. 절 데리고 갔습니다. TV가 켜져 있었는데 여자랑 남자가 Malam harinya saat Pak Kang kembali ke apartemen, ibunya datang membawa putrinya. Ternyata Pak Kang adalah seorang duda yang datang ke kota tersebut bertepatan dengan peringatan 1000 hari kematian istrinya. Sang ibu juga menyiapkan sebuah buket bunga sebagai ungkapan terima kasih untuk diberikan kepada kepala sekolah karena telah menerima Pak Kang bekerja. Pagi pun tiba, Soyojin mendatangi kantor dinas pendidikan untuk melaporkan kejahatan yang menimpa para murid. Namun pihak dinas justru berdalih tidak bisa memproses kasus tersebut dengan alasan kejadian itu terjadi di luar jam sekolah dan bukan menjadi tanggung jawab mereka. Tidak menyerah, Yujin beralih ke kantor polisi, namun lagi-lagi ia ditolak. Polisi beranggapan kesaksian anak-anak tersebut tidak dapat dipercaya karena sang kepala sekolah dikenal sebagai pemuka agama yang sangat taat. Padahal itu hanyalah alibi dari kepala polisi Rudy yang menerima uang suap rutin dari Pak Kepala Sekolah agar segala kejahatannya tetap tertutup. Hampir saja putus asa, Yujin akhirnya mendapat kabar baik dari pihak medis yang bersedia mempublikasikan kasus ini. 알았어요, 바로 갈게요.
Di sisi lain, Inho hendak memberikan bunga titipan ibunya kepada kepala sekolah. Namun langkahnya terhenti di depan pintu kantor saat mendengar suara Pak Park yang sedang menyiksa Minso untuk memaksa memberitahukan keberadaan Yondu dan Yori. Ironisnya, tindakan kekerasan itu disaksikan langsung oleh Pak Sugiono atau si kepala sekolah tanpa rasa bersalah. Saat Pak Park nyaris memukul Minso dengan stick golf, Sugiono melarangnya karena tidak ingin Minso tewas di dalam kantornya. 선생님, 조용한 데로 가세요. 여긴 교장실입니다. Ketika Pak Park membawa Minso keluar, ia berpapasan dengan Pak Kang. Tidak mampu lagi menahan amarah melihat kekejaman tersebut, Pak Kang menghantamkan pot bunga di tangannya ke kepala Pak Park. Pak Kang segera membawa Minso ke kantor Eugene untuk merekam kesaksiannya sebagai barang bukti tambahan. Disinilah terungkap bahwa fakta yang sangat memilukan. Selama ini Minso dan mendiang adiknya sering dibawa ke rumah Pak Park dengan alasan belajar, padahal mereka dilecehkan secara seksual. Karena trauma yang mendalam akibat masa depannya yang hancur, adik Minso akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup di rel kereta api. 아니, 얼마나 지났는지는. Setelah kasus ini dipublikasikan oleh media, skandal tersebut memicu kemarahan publik di seluruh Korea Selatan. Tekanan massa yang begitu besar akhirnya memaksa pihak kepolisian bertindak tegas hingga akhirnya sang kepala sekolah dan kepala administrasi serta Pak Park ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. 네 서장하고 친구야. 너 이름 뭐야 너? 장영수. 지금 뭐 하는 짓이야? 걱정하지 말아요. 오빠들 뭐하는 건데? Namun penangkapan tersebut ternyata hanyalah formalitas belaka agar amarah publik mereda. Sebuah skenario yang telah diatur oleh Rudy, sang kepala polisi korup. 그 변호사 찾기 전까지는 아는 인맥 다 동원해서 이제 막 출신 변호사를 찾으세요. 알아들으시겠어요? Beberapa hari kemudian, kasus ini pun akhirnya sampai ke persidangan. Dengan angkuh, para pelaku bersikeras menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. 저희 형제들은 한순간도 잊은 적이 없습니다. 이 며칠 동안 저는 치욕에 떨며 Keadaan di luar pengadilan pun terasa tidak masuk akal. Banyak warga datang untuk mendukung kepala sekolah karena tidak percaya seorang pemuka agama bisa melakukan hal keji tersebut. Di tengah ketegangan itu, istri kepala sekolah menghampiri Pak Kang, lalu menampar dan meludahinya karena menganggap Pak Kang telah memfitnah suaminya. Hari kedua persidangan dimulai dengan mendatangkan dua saksi, yaitu satpam sekolah dan seorang dokter yang mengeluarkan hasil visum. Namun, sang satpam tersebut memberikan kesaksian palsu dan menyatakan tidak pernah melihat kekerasan di sekolah karena ia telah disogok oleh Pak Kepala Sekolah. 부장이나 행정실장이 끌고 들어간 것을 본 적이 있습니까? 그런 건 보지 못했어요. Menghadapi situasi yang menyudutkan ini, Pak Kang membawa anak-anak ke pinggir pantai untuk menenangkan pikiran mereka sejenak. Pada hari ketiga, giliran Yondu yang diminta memberikan kesaksian dengan segala keterbatasannya. Ia menyampaikan bahwa ketiga pria itulah yang telah merusak masa depannya berkali-kali secara bergantian. Pak Kepala Sekolah yang panik mulai berteriak dan menghadik Yondu, menyatakan bahwa kesaksian itu bohong. Bentakan keras tersebut membuat Yondu ketakutan hingga pingsan di ruang sidang. Malam harinya, Pak Kang dihubungi oleh profesornya untuk makan malam bersama. Namun setibanya di sana, ternyata sudah ada pengacara kepala sekolah yang menunggu. Sang pengacara menawarkan uang dalam jumlah besar agar Pak Kang bersedia menutup kasus ini. Tetapi Pak Kang dengan tegas menolaknya. Sayangnya, tawaran uang damai tersebut juga diberikan kepada keluarga Yondu dan Minsu. Karena kondisi ekonomi yang sulit, keluarga mereka akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. 유리 아빠 입적장애까지 있는 거. 친척들이 유리 아빠를 설득시켰나 봐. 할머니, 너 도장 찍더라? 아무리 없이 살고 못 배운 인간이라지 돈 몇 푼 받고 합의를 해주냐? Persidangan keempat pun dimulai. Dan kini giliran Yuri yang memberikan kesaksian mengenai seluruh kronologi kejahatan yang ia alami. 두 사람 중에 누가 교장 선생님이죠? 수번 4022 교장 이강석 피고가 맞습니다.
Di sisi lain, Minsu mendatangi Pak Kang dengan penuh semangat untuk mempersiapkan kesaksiannya besok hari. Namun dengan berat hati, Pak Kang harus memberitahu bahwa kesaksiannya telah dibadahkan karena neneknya sudah menerima uang perdamaian. Mendengar hal itu, semangat Minsu hancur seketika. Sambil bercucuran air mata, ia mengungkapkan ketidakadilannya melalui bahasa isyarat. Pak Kang yang memahami perasaannya hancur, sang murid hanya bisa memeluk Minsu erat sambil meminta maaf agar keterbatasan mereka dalam melawan ketidakadilan ini. Saat Pak Kang sedang tertidur, Ian tiba-tiba dibangunkan oleh Yuri. Yuri baru teringat bahwa di dalam kepala saat Pak Kang sedang tertidur, ia tiba-tiba dibangunkan oleh Yuri. Yuri teringat bahwa di dalam kantor kepala sekolah terdapat sebuah rekaman CCTV yang terpasang. Menyadari rekaman tersebut bisa menjadi bukti yang sangat kuat, Pak Kang bersama Soyojin segera menyelinap ke sekolah untuk mengambilnya. Usaha mereka berhasil. Rekaman tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas semua perbuatan hina kepala sekolah dan komplotannya. Sebelum persidangan dimulai, Pak Kang menyerahkan bukti krusial itu kepada pengacara mereka agar dapat ditampilkan di hadapan hakim. 확실한 물증까지 있다면 합의와 상관없이 처벌이 가. Namun kenyataan pahit kembali menimpa. Hakim memang menyatakan para pelaku bersalah. Namun karena mereka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan dianggap berkontribusi besar bagi pembangunan kota, masa hukuman mereka dipotong secara gratis. 그동안 이들이 지역사회 발전에 기여한 바가 크고 자신의 아이들을 잘 돌봐준 것을 감안하여 Akhirnya hakim hanya menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan. Pak Kang menyadari bahwa hampir semua orang di ruangan itu telah disuap oleh si kepala sekolah. Bahkan pengacara yang ia percaya pun ternyata berkhianat karena sama sekali tidak menampilkan bukti CCTV yang telah ia berikan. Melihat hukum yang bisa dibeli, Minsu merasa keadilan di negara ini sudah tidak berguna lagi. Di bawah guyuran hujan yang menyamarkan air matanya, Minsu memutuskan untuk menggunakan hukumnya sendiri. Ia menjumpai Pak Pak dan langsung menikamnya. Pergulatan sengit terjadi, hingga akhirnya Minsu yang tidak ingin ada lagi korban lain seperti dirinya, memilih untuk mengorbankan nyawa dan tewas bersama Pak Park di rel kereta api. Beberapa hari setelah kejadian tragis itu, Pak Kang bersama para aktivis HAM berkumpul di depan gedung pengadilan untuk melakukan protes keras. Di tengah kerusuhan yang terjadi, Pak Kang maju sambil mengangkat foto muridnya dan berteriak. Anak ini tidak bisa mendengar dan berbicara. Nama anak ini adalah Minsu. Ia terus menyerukan nama itu berulang kali hingga akhirnya petugas keamanan membekukannya. 1 tahun berlalu, Soyojin mengirimkan surat elektronik kepada Pak Kang untuk mengabarkan bahwa ia dan anak-anak masih terus berjuang menempuh segala cara agar kasus tersebut bisa naik banding. Perjuangan ini pun kemudian diangkat menjadi sebuah film sebagai senjata untuk melawan kekuasaan kepala sekolah dan guru-guru yang tidak bermoral tersebut. Kisahnya yang diangkat dari kejadian nyata di Korea Selatan ini akhirnya memicu kemarahan publik yang luar biasa setelah filmnya dirilis tahun 2011. Hal ini berujung pada penutupan sekolah SLB tersebut secara permanen. Berkat tekanan massa dan perhatian dunia, kasus ini dibuka kembali hingga saudara kembar kepala sekolah akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sebuah perjalanan panjang demi sebuah keadilan bagi mereka yang selama ini dibungkam. Jujur film ini bagus banget dan gue rekomendasiin kalian buat nonton film ini, tapi kalau misalkan kalian gak kuat, mending gak usah. Saya Adi undur diri, terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.